Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Pertama-tama, pengertian manajemen risiko. Ini adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip manajemen risiko membantu memastikan bahwa pendekatan terhadap risiko dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah suatu proses sistematis untuk mengenali dan memahami risiko yang berpotensi untuk mempengaruhi suatu organisasi. Prinsip-prinsip utama dalam identifikasi risiko ini yang pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Ini adalah suatu organisasi harus menyadari bahwa risiko selalu ada dalam setiap aktivitas bisnis. Kesadaran ini adalah langkah pertama dalam proses identifikasi risiko. Dengan pemahaman ini, organisasi dapat lebih siap untuk mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang ada. Selanjutnya ada pengetahuan sifat-sifat risiko atau frekuensi. Ini untuk mengidentifikasikan karakteristik risiko termasuk frekuensinya atau seberapa sering risiko tersebut dapat terjadi dan bagaimana risiko tersebut bermanifestasi. Pengetahuan ini membantu organisasi untuk mengenali pola risiko dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Frekuensi risiko juga mempengaruhi bagaimana organisasi mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi risiko tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Menilai dampak risiko terhadap operasi dan keberlangsungan bisnis sangat penting. Ini melibatkan penilaian seberapa parah konsekuensi dari risiko jika terjadi. Dampak risiko ini dapat bervariasi mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga gangguan operasional. Nah, dengan menilai dampaknya, organisasi dapat menentukan prioritas risiko mana yang harus diatasi terlebih dahulu berdasarkan tingkat kegawatannya. Nah, jadi penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasikan dan mengelola risiko dengan cara yang lebih terukur dan efektif, yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya ada manfaat daftar kerugian potensial. Dalam manajemen risiko meliputi 3 fungsi yang sangat penting. Yang pertama, mengikatkan manajer risiko. Ini dapat kerugian potensial berfungsi sebagai peringatan bagi manajer risiko tentang kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang potensial kerugian, manajer risiko dapat lebih siap dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, selanjutnya aja sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Daftar kerugian potensial digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik mana yang paling efektif untuk menanggulangi risiko tersebut. Dengan memahami potensial kerugian, manajer risiko dapat memiliki strategi yang paling sesuai untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan hasil bisnis tersebut. Nah, yang terakhir sebagai bahan pembandingan dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Daftar kerugian potensial juga berfungsi sebagai bahan referensi dan evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan daftar kerugian potensial, manajer risiko dapat mengetahui apakah program yang telah dilakukan secara efektif ini dalam mengurangi risiko dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Nah, ada juga sumber-sumber risiko. Yang pertama, lingkungan fisik. Ini seperti bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa, bumi, badai, dan topan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik, dan masyarakat lokal. Pemogokan pegawai, pencurian, dan yang terakhir perampokan. Selanjutnya lingkungan politik, seperti perubahan perundungan, perubahan peraturan, konflik antara pegawai, antara negara yang menyebabkan boikot produk. Nah, yang keempat ada lingkungan legal. Ini seperti gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
Nah, yang terakhir lingkungan ekonomi. Ini seperti keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Nah, ada juga 6 tipe risiko yang terpenting. Yang pertama, risiko komoditas. Ini harga komoditas yang jatuh pada perusahaan memegang komoditas tersebut. Yang kedua, ada risiko cuaca. Risiko cuaca ini yang tidak menguntungkan sehingga mengacukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang ketiga, risiko counterplay. Counterplay perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Yang keempat, ada risiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Yang kelima, ada risiko persediaan. Persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Yang keenam, ada risiko kredit. Counterfeit gagal bayar kepada perusahaan. Nah, ada juga mengukur risiko. Yang pertama, risiko pasar. Ini harga bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti teknik pengukuran seperti value at risk dan stress testing. Yang kedua, ada risiko kredit. Counterplay tidak bisa membayar kewajibannya ke perusahaan. Contohnya seperti teknik pengukuran kredit rating dan kredit matrix. Yang ketiga, ada risiko perubahan tingkat bunga. Tingkat bunga yang berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Contohnya seperti teknik pengukuran, metode pengukuran, jangka waktu, dan durasi. Dan yang keempat, ada risiko operasional. Ini juga seperti kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan. Contohnya seperti teknik pengukuran, matriks frekuensi, dan signifikan kerugian atau VAR operasional. Yang kelima, ada risiko kematian. Seperti manusia mengalami kematian dini. Contohnya seperti teknik pengukuran probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Yang keenam, ada risiko kesehatan. Manusia terkena penyakit tertentu. Contohnya seperti teknik pengukuran probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan tabel morbiditas. Yang terakhir, risiko teknologi. Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif kepada perusahaan. Teknik pengukuran, analisis, dan skenario. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.